OTW Malaysia, guys. Fakta petani jual sawit ke Malaysia. Pembelinya bukan pabrik, tapi pengepul. Hebatnya, harganya Rp4.000 per kilogram TBS. Fakta penjualan sawit petani Indonesia ke Malaysia tidak semudah seperti yang viral di TikTok dan Facebook beberapa hari terakhir. Bukan hanya sekedar OTW ke Malaysia, bos. Tapi kejadian itu memang ada. Dan harga Malaysia memang lebih jos. Simak video ini sampai habis sehingga tak salah tafsir dan tahu kronologis sebenarnya. Tribunbengkulu.com mengutip artikel yang diterbitkan Kompas.com bekerja sama dengan VOA dengan judul "Harga Masih Anjlok, Petani Indonesia Terpaksa Jual Sawit ke Malaysia". Meskipun keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO telah dibuka, tetapi harga tandan buah segar kelapa sawit petani di Indonesia masih rendah. Petani sawit pun akhirnya memilih menjualnya ke negeri jiran tetangga karena harganya lebih baik. Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan petani sawit Indonesia terpaksa menjual tandan buah segar TBS kelapa sawit ke Malaysia karena masih rendahnya harga di dalam negeri. Dia menjelaskan buah sawit petani di tanah air hanya dihargai Rp400 sampai Rp500 per kilogram apabila dijual kepada pedagang pengumpul. Harganya kemudian naik sedikit apabila petani menjualnya ke pabrik kelapa sawit, yakni sekitar Rp1.000 hingga Rp1.100 per kilogram. Namun sayangnya sampai saat ini, ungkap Gulat, masih banyak PKS yang enggan membeli TBS sawit dari petani. Lantaran PKS masih kesulitan untuk mengekspor CPO yang sudah ada. Faktanya, harganya di Malaysia kalau dirupiahkan sekitar 3.500 hingga 4.500 per kilogram TBS kelapa sawit. Kan lumayan dibandingkan dengan harga Rp1.000 per kilogram. Tetapi tidak seperti yang dikeluarkan di TikTok, truk berantri-antri sampai ratusan menuju perbatasan. Nggak seperti itu, kata Gulat Manurung kepada VOA. Mereka menjualnya dalam konteks skala petani pakai truk kecil. Dan yang membeli di sana juga bukan pabrik, tapi semacam pedagang pengumpul. Jadi bisa dibayangkan kalau pedagang pengumpul saja bisa dihargai Rp3.500 per kilogram. Berapa lagi ke pabrik? Tambahnya. Lebih jauh, Gulat mengatakan memang tidak ada data yang akurat terkait berapa banyak TBS sawit yang dijual oleh petani ke Malaysia. Namun menurutnya kurang lebih bisa mencapai 100 ton TBS kelapa sawit. Angka tersebut katanya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan CPO. Kita melihat permasalahan ini tidak bisa hanya mengatakan itu salah, itu benar. Oh, tidak boleh. Itu melanggar kepabeanan. Kalau hanya bilang tidak boleh, apa solusinya? Tutur Gulat. Gulat pun menyatakan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 1 Tahun 2018 terkait tata niaga TBS sawit. Ia berpendapat regulasi ini membatasi semua aktivitas petani sawit swadaya yang jumlahnya mencapai 97%. Gulat melihat aturan tersebut hanya mengakomodasi petani bermitra yang jumlahnya hanya 7% saja. Kalau saya lihat, kita tidak bisa hanya menyalahkan petaninya. Kenapa menjual ke Malaysia? Tetapi kita harus lihat secara keseluruhan. Kenapa itu terjadi? Karena harganya murah di Indonesia. Kenapa murah? Karena ada larangan ekspor berdampak pada keadaan seperti saat ini. Kenapa larangan ekspor dicabut, harga masih rendah? Karena banyaknya beban-beban, tegasnya. Sementara itu, seperti kita tahu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya memahami alasan mengapa para petani tersebut menjualnya ke Malaysia. Dia menilai situasi itu terjadi lantaran adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang sempat diberlakukan pemerintah. Meski keran ekspor CPO telah dibuka, penyerapan TBS sawit belum maksimal dan membuat harga di tingkat petani tersungkur. Untuk mengatasi hal ini, Zulkifli Hasan mengatakan Kemendak akan mendorong percepatan ekspor.